Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ikhwanti Sabir, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan non-formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Saya mengabdi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba terhitung sejak tahun 2021 sampai sekarang, dan diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, baik yang berada di perguruan tinggi swasta maupun yang berada di perguruan tinggi negeri, seperti halnya mata kuliah pendidikan agama, mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Adapun capaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Selanjutnya, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan dari orang lain. Selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai, norma, etika akademik, dan semangat kemandirian. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun CPMK mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang pertama, memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Selanjutnya, membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan taat. Selanjutnya, menganalisis hukum dan permasalahan hukum dan implikasinya yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengkritisi isu-isu seperti ketimpangan akses, mutu pendidikan, kurikulum, kompetensi, dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, mengusulkan pendekatan perbaikan berbasis konsep ilmiah. Selanjutnya, menganalisis tentang ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Selanjutnya, membuat media yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, bela negara bagi warga negara Indonesia. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan secara blended learning, di mana pembelajaran dilakukan secara online maupun secara offline. Pembelajaran secara online dilaksanakan dengan menggunakan Google Meet maupun grup WhatsApp. Sedangkan pembelajaran secara offline, kita laksanakan pembelajaran secara di kelas, secara langsung dengan bertatap muka dengan mahasiswa. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara offline dengan tema integrasi pendidikan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya absen dulu ya. Kurnia Ningsi, Dwi Ariana, Claudia, Andika, Rizka, Nurina, Reski Amalia, Nur Afika, Andi Husnul Hatimah, Selvira, Nismawati, Nirwana. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, maka saya ingin bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang bisa jelaskan apa materi kita minggu lalu? Silakan, siapa namanya?
Nirwana, silakan Nirwana. Oh ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nirwana. Jadi, Nirwana ini paham betul tentang materi kita minggu lalu bahwa ada perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir, bahkan sejak dia berada di dalam kandungan sampai kepada dia lahir adalah suatu hak kodrat yang diberikan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya hak untuk hidup. Makanya itu banyak kasus-kasus misalnya terjadi abortus. Biasa kan dengar? Nah, itu kan sebenarnya penyalahgunaan penyelewengan terhadap hak asasi manusia ya. Seseorang melakukan pembunuhan sekalipun anak itu belum lahir, tapi karena dia diaborsi sejak dalam kandungan, akhirnya dia tidak memiliki lagi hak untuk lahir ke dunia, padahal itu adalah hak asasi manusia. Kemudian tadi Nirwana menjelaskan tentang hak warga negara. Nah, hak warga negara ini adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Contohnya hak perlindungan hukum, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, ya itu yang diberikan oleh negara ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menjelaskan materi minggu lalu? Silakan Ismawati. Materi yang saya itu Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai hakikat dari anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi dia adalah hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia. Beri tepuk tangan dulu untuk Nismawati. Ya, kita masuk ke materi. Integrasi pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Apa itu karakter? Sifat, perilaku. Pengertian pendidikan karakter. Jadi ini pengertian pendidikan karakter. Anda bisa lihat bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa mengenai nilai, moral, etika, dan sikap positif dari setiap individu. Jadi sekarang itu kurikulum dalam pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga harus bukan menyelipkan lagi, harus memang memasukkan nilai-nilai karakter di dalamnya. Makanya sekarang itu ada namanya pendidikan karakter. Kalau di sekolah-sekolah itu biasa kita kenal dengan P5. Biasa dengar ya? Penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, jadi disingkat menjadi P5. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek-aspek afektif atau sikap, psikomotorik atau perilaku, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara moral dan sosial. Karena di Indonesia mungkin sudah terlalu banyak orang-orang pintar, tapi kita masih membutuhkan orang-orang jujur. Lanjut unsur-unsur pendidikan karakter. Yang pertama nilai moral, yang kedua kebiasaan atau positif, yang ketiga keteladanan, kemudian yang keempat lingkungan yang mendukung. Nilai-nilai moral itu biasanya berkembang dari lingkungan atau dari dalam diri setiap individu. Karena kalau kita berbicara tentang lingkungan, toh banyak juga orang yang berada di dalam lingkungan yang negatif, tapi karena dia bisa membawa dirinya untuk tetap bersikap positif. Kemudian keteladanan ini biasanya apa yang dilihat itu yang ditiru.
Ini biasanya muncul dari lingkungan keluarga. Biasanya kan seorang anak itu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa karena melihat orang tuanya ya, melihat orang tuanya sholat, anaknya juga ikut sholat sejak kecil misalnya. Nah, itu adalah keteladanan. Kemudian lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungan ini adalah berpengaruh kepada pergaulan, kadang di luar rumah. Biasa di dalam rumah orang tua sudah mendidik dengan baik, tapi sampai keluar rumah ya pergaulannya dengan teman-temannya seperti apa. Makanya banyak anak-anak muda zaman sekarang itu ya yang terpengaruh pada lingkungan. Seperti itu. Ya, kita lanjut tujuan pendidikan karakter. Membentuk kepribadian yang kuat dan tangguh, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mencegah perilaku negatif seperti korupsi, bully, intoleransi. Dosa besar pendidikan. Tahu apa dosa besar pendidikan? Bully, perundungan, pembulian atau perundungan, intoleransi, kekerasan seksual. Lanjut. Faktor pembentuk karakter peserta didik, ya ini tadi yang sudah dijelaskan, lingkungan keluarga, lingkungan bagaimana peran orang tua, peran keluarga dalam mendidik anak, kemudian sekolah atau kampus, sosial dan masyarakat, karena biasa seorang anak itu beda juga teman-teman di sekolahnya, beda juga teman-teman di lingkungannya. Media dan teknologi ini yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter anak zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang itu sudah lebih banyak berinteraksi dengan media sosial dibanding dengan dunia nyata. Jadi kayak pasif dengan lingkungannya tetapi aktif di medsos. Saya biasa lihat itu anak SD, anak SMP, kamu maju, saya yang mundur. Itu kan main game toh, main game sama-sama main, tapi orangnya jauh. Sementara kita yang di sampingnya diajak bicara, tidak ada respon karena pakai headset. Ya, seperti itu. Sosial dan masyarakat, media nanti kegiatan keagamaan, pengalaman pribadi. Jadi kegiatan keagamaan memang harus lebih banyak diprogramkan di setiap sekolah maupun perguruan tinggi karena nilai-nilai agama memang harus ditanamkan sejak dini. Selanjutnya, tantangan dalam mempertahankan karakter peserta didik. Pengaruh negatif media sosial, kurangnya keteladanan dari orang dewasa, krisis identitas, minimnya pendidikan karakter di sekolah, kurangnya pengawasan dan komunikasi di rumah. Kalau pendidikan karakter kalau di sekolah itu 1 jam 45 menit untuk tingkat SMA, untuk tingkat SMP 1 jam itu 40 menit, biasanya dalam satu mapel itu 90 menit, di situ harus ada beberapa menit di dalamnya itu menanamkan nilai-nilai karakter atau pendidikan karakter. Fenomena peserta didik di Indonesia. Satu orang naik menjelaskan. Silakan. Fenomena peserta didik yang ada di Indonesia bahwasanya dalam kita sebagai mahasiswa mampu untuk menjadi warga negara yang demokratis dan sumber daya yang produktif yang unggul. Jadi bagaimana kita mahasiswa juga mampu bagaimana fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ini mampu kita juga mengikuti alurnya. Jadi mungkin itu kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Rida. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan tentang integrasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pendidikan karakter? Ya silakan Nur Afika. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana mempertahankan karakter peserta didik di era dengan globalisasi saat ini? Bagaimana mempertahankan karakter peserta didik di tengah era globalisasi saat ini. Ya memang ini globalisasi masuk ke Indonesia sudah tidak bisa kita filter lagi ya. Semua bisa diakses, tidak ada lagi yang tidak bisa diketahui apa yang terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana mempertahankan, karena hampir seluruh
kurikulum itu sudah memasukkan yang namanya pendidikan karakter seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya misalnya kalau di pembelajaran IPS kita bisa memasukkan tokoh-tokoh yang memiliki pendidikan karakter yang bagus seperti Ki Hajar Dewantara, bagaimana dia memperjuangkan pendidikan misalnya kalau dalam pembelajaran IPA bagaimana menyelipkan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA seperti menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya dalam pembelajaran PKN atau pembelajaran bahasa Indonesia, ya bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter seperti moral, etika, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi salah satu caranya adalah menyelipkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Ya, bagaimana Nurafika? Ya, selanjutnya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa namanya? Husnul. Silakan Husnul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan? Bagaimana? Apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan? Tantangan terbesar Dalam menerapkan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. penerapan pendidikan karakter di dunia pendidikan itu yang pertama ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa banyak teori yang sudah sesuai di perangkatnya itu sudah memasukkan nilai karakter, tapi penerapannya di dalam kelas itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi kesesuaian antara teori dan praktik itu tidak sejalan. Sekolah sudah menerapkan kurikulum pendidikan karakter, tapi pelaksanaannya tidak konsisten karena sangat fokus mengejar yang namanya kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial yang kurang mendukung seperti pengaruh media sosial, pergaulan atau lingkungan luar sekolah. Kemudian penekanan terhadap nilai akademik yang berlebih. Jadi mindsetnya itu siswa banyak yang berpikir bahwa yang penting nilaiku tinggi, yang penting nilai akademiknya tinggi. Kalau nilai sikapnya biasa diabaikan atau tidak terlalu diperhatikan. Yang penting fokus kepada kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya keterlibatan orang tua, karena zaman sekarang itu orang tua menyerahkan seluruh pengasuhan anaknya terhadap gadget. Tidak semua juga orang tua, tapi kebanyakan orang tua yang penting anak saya tenang, yang penting anak saya tidak keluar rumah, yang penting anak saya tidak kemana-mana, yang main HP saja, karena anak akan menjadi manusia yang pasif, tidak aktif untuk bersosialisasi. Oke. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita masuk ke games. Jadi kelompok ini akan dibagi dua kelompok. Kita merujuk kepada teori dua orang pakar. Pertama adalah Thomas Lickona, kemudian yang kedua adalah Kolber. Thomas Lickona mengatakan bahwa pendidikan karakter itu adalah tentang pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Sedangkan menurut Kolber, pendidikan karakter itu adalah kalau kita salah maka kita dihukum. Jadi menurut Anda, menurut kelompoknya Thomas Lickona atau kelompoknya Kolber, mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Jadi Anda berdebat antara Thomas Lickona atau Kolber, yang mana yang cocok, teori yang mana yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Silakan dibagi. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Jadi yang mana kelompoknya Thomas Lickona? Thomas Lickona. Kalau ini Kolber. Jadi yang pertama, Thomas Lickona akan menjelaskan tentang pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Kalau Kolber, dia akan mempertahankan tentang nanti ada kesalahan, baru ada hukuman. Silahkan. Maju. Berapa kali nih? Ya, kelompoknya
Thomas Likona. Silakan Thomas Likona. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ya, karena waktu sudah hampir habis, kita masuk ke pemutaran lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasi. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.